Hai, kamu pernah nggak kepikiran kalau tiba-tiba semua gadget yang ada bisa ngobrol dan komunikasi sama kamu? Kalau kamu pernah kepikiran, film ini adalah film yang pas untuk kamu tonton. Film Super Intelligence. Film ini diawali dengan Carol Vivian Peters yang lagi di jalan. Dia ditelepon sama Dennis Caruso, sahabatnya, yang bilang kalau dia diundang wawancara oleh Leslie. Sebenarnya Carol males mau datang, tapi karena dibujuk sama Dennis, dia akhirnya oke untuk datang wawancara itu. Di situ keanehan pertama terjadi. CCTV yang ada di jalan nyorot ke arah Carol kayak ngawasin gitu. Carol datang ke wawancaranya dan ketemu sama Leslie yang ditemenin sama Ahmed. Mereka bilang kalau mereka butuh Carol untuk jadi ahli strategi digital. Tugasnya nanti untuk ngegedein perusahaan website mereka dan naikin harga penjualannya. Di situ Carol udah ngerasa nggak cocok dan Leslie juga ngerasain hal yang sama. Karena sebenarnya Carol senang sama hal-hal yang berhubungan dengan filantropi atau kepedulian terhadap sesama manusia atau makhluk hidup lainnya. Di tempat wawancara, CCTV juga nyorot ke arah Carol, sama kayak waktu di jalan tadi. Besoknya di kamar tidurnya, Carol kebangun sama suara telepon. Si penelpon nawarin Carol suatu kesempatan. Di situ Carol bilang kalau dia nggak tertarik dan lagi sibuk, tapi si penelpon tahu kalau Carol lagi ada di atas tempat tidurnya. Tiba-tiba TV yang ada di rumahnya nyala sendiri. Carol langsung beranjak dari tempat tidurnya, ngambil remote TV dan matiin TV-nya. Tapi nyala lagi deh tuh. Dari dapur, speaker digitalnya nyala dan di situ kedengeran suara si penelpon. Carol terus mukul-mukulin speakernya supaya mati. Tapi si penelpon kedengeran lagi di jam radio digitalnya, terus beralih ke rice cooker. Carol tambah panik di situ. Si penelpon pun akhirnya nyalain lagi TV-nya Carol dan ngubah suaranya jadi James Corden, salah satu pembawa acara terkenal banget di luar negeri. Thanks so much for being here, Carol. Let's jump right into it. Is this James Corden? Yep, that's the voice. Carol yang ternyata ngefans banget sama James Corden jadi seneng gitu dan nganggep kalau itu adalah suara James Corden beneran. Dan nanya apa dia lagi ada di reality show atau lagi ada di Carpool Karaoke yang adalah program acaranya James Corden yang terkenal banget. Kalau kamu tahu acara Nebeng Boy-nya Boy Williams, nah itu terinspirasi dari Carpool Karaoke-nya James Corden. Oke, balik lagi ke film. Di situ si penelpon bilang kalau dia bukan James Corden beneran, karena James Corden yang asli lagi ada di meja kerjanya, sambil ngasih lihat James Corden asli di TV-nya Carol. Di situ si penelpon ngasih tahu kalau dia adalah super intelligence. Dia ada di semua perangkat komputer. Dia bisa ngatur semua yang ada komputer digitalnya, mulai dari TV, rice cooker, jam digital, duit-duit yang ada di bank, dan semua mesin yang ada di bumi. Dia bisa ngelihat dan memperhitungkan semua hal dan dalam situasi apapun. Carol malah mikir kalau super intelligence cuma sekedar hacker aja. Untuk ngebuktiin kalau super intelligence emang benar-benar cerdas dan komputer asli bukannya hacker, super intelligence ngasih lihat kalau dia bisa ngatur sebuah kecelakaan di depan apartemennya Carol. Carol kaget banget pas ngelihat kecelakaan beneran itu dari jendela apartemennya. Dan akhirnya Carol percaya dan ngakuin kalau si penelpon tadi adalah Artificial Intelligence AI, super intelligence yang maha tahu dan maha berkuasa. Super intelligence nyuruh Carol untuk siap-siap karena dia butuh bantuan Carol. Sambil Carol siap-siap, super intelligence bilang kalau dia punya 3 pilihan untuk manusia dan planet bumi. Pertama, dia bisa menyelamatkan umat manusia, mengakhiri kemiskinan, penyakit, mengatasi pemanasan global, dan menciptakan kedamaian pada seluruh umat manusia. Kedua, dia bisa memperbudak umat manusia. Dan terakhir, dia bisa menghancurkan kemanusiaan. Carol akhirnya komunikasi sama super intelligence lewat HP-nya yang dibawanya kemana-mana karena sebenarnya super intelligence mau ngikutin Carol dan mengamati Carol untuk lebih memperkuat teorinya tentang kemanusiaan. Di restoran tempat sarapan, Carol diajak ngobrol soal latar belakang dirinya ninggalin karirnya 8 tahun lalu dan alasan dia jadi filantropis. Carol ngejelasin kalau dia kepengen untuk berbuat baik dan melakukan sesuatu yang berarti. Di situ super intelligence ditanya balik sama Carol soal latar belakang super intelligence itu gimana dan asalnya dari mana. Super intelligence pun ngejelasin kalau dia berasal dari beberapa kode di program inti dari sistem operasi mainan anak-anak. Super intelligence juga bilang kalau dia bakalan ngabisin 3 hari ke depan sama Carol untuk nyelesain eksperimennya. Pas di jalan,
Dia tiba-tiba dikasih amplop dokumen sama pesepeda yang isinya adalah pemberitahuan dari bank soal pelunasan pembayaran pinjaman uang kuliahnya dan rekening koran dari banknya yang ngasih lihat kalau ada saldo sebesar 10 juta dolar di sana. Super Intelligence yang ngatur itu semuanya sebagai tanda terima kasih karena udah ngebantuin dia. Tapi Carol di situ ngerasa nggak berhak dan nggak bisa nerima uang itu karena dia nggak ngerjain apa-apa untuk ngedapetin uang itu. Terus Carol bilang kalau dia mau ngomongin ini ke seseorang. Super Intelligence nyaranin kalau dia bisa ngomongin ini ke Dennis. Dan Carol pun pergi ke kantornya Dennis yang kerja di Microsoft. Carol nelpon Dennis dan bilang kalau dia punya AI di HP-nya. Dennis kaget karena Carol tiba-tiba muncul di depannya. Carol ngasih tahu kalau dia beneran punya AI di HP-nya dan AI itu juga yang lunasin pinjaman kuliahnya sama nambahin saldo di tabungannya sebesar 10 juta dolar. Tapi Dennis nggak percaya. Tiba-tiba di komputernya Dennis, Super Intelligence muncul dan dia mau ngobrol sama Dennis. Akhirnya Dennis dan Carol pergi ke ruang rapat. Di situ Super Intelligence coba untuk ngasih tahu maksudnya ke Dennis, tapi Dennis masih agak nggak percaya. Super Intelligence mengubah suaranya dari James Corden ke Octavia Spencer, di mana Dennis ngefans berat sama Octavia Spencer. Oh, Dennis, listen. And then she does what he says. I know it's Octavia Spencer. Super Intelligence bilang kalau dia tahu masa lalu Dennis yang dulu waktu kecil Dennis gagap dan mulai berhenti ngomong karena teman-teman di sekolahnya ngebully dia. Terus orang tuanya Dennis ngebeliin dia komputer bekas supaya Dennis nggak sedih dan mau lebih terbuka. Super Intelligence nyebutin mereknya Epson QX10 dengan ngejalanin program CP/M. Dari situ Dennis belajar programming komputer. Di situ Dennis nggak nyangka kalau Super Intelligence tahu itu semua. Super Intelligence ngejelasin kalau dia melakukan personal backgrounds, penguraian sintaksis, dan peringkasan otomatis untuk ngecek latar belakangnya Dennis dan ngeliat apakah Dennis punya kecerdasan yang mumpuni. Dan Dennis pun cukup cerdas menurut Super Intelligence. Dari situ Carol pamit balik pulang dan Dennis bilang kalau dia bakalan ngebantuin Carol menghadapi semuanya. Pas lagi nyari jalan keluar, Super Intelligence nanya, gimana kalau dunia bakalan berakhir dalam 3 hari? Apa yang akan Carol lakukan? Terus Carol bilang, dia bakalan memperbaiki hubungannya sama George Churchill, mantan pacarnya dulu. Tiba-tiba salah satu TV di kantornya Dennis nyala dan muterin video Ice Bucket Challenge-nya George dan Carol dulu waktu mereka masih pacaran. Di situ Carol nonton video itu dan mengenang masa-masa bahagia waktu sama George. Super Intelligence coba untuk minta Carol balikan lagi sama George. Tapi Carol bingung lah, ngapain juga balikan sama George dan gimana caranya. Super Intelligence bilang kalau dia bakalan ngebantuin Carol karena Super Intelligence tahu semuanya. Pas balik dari kantornya Dennis, tiba-tiba ada mobil yang muncul di depannya Carol. Tapi mobilnya nggak ada yang nyupir, nggak taunya itu mobil dikirim sama Super Intelligence buat Carol. Di jalan, Carol dan Super Intelligence naik mobil ke tempat belanja. Di sana Carol mau beli baju untuk nanti ketemu sama George. Dia nyobain satu-satu bajunya, aneh-aneh banget, mana harganya mahal juga. Sampai akhirnya Carol nemu baju yang cocok dan langsung berangkat ke tempatnya George. Di jalan ke rumah George, Carol diawasin sama orang-orang dari pemerintah Amerika. Carol pun nyampe di rumah George. Setelah mengalahkan keraguannya, Carol coba untuk masuk. Tiba-tiba pas mau masuk di depan rumahnya George, dia diculik sama orang dari NSA atau National Security Agency, yaitu agen keamanan Amerika yang tadi mengawasi Carol. Nyampe di ruang interogasi, Carol ditanya sama salah satu agen soal interaksinya sama Super Intelligence. Carol ngejelasin kalau Super Intelligence mau nyari tahu soal kemanusiaan dan setelah eksperimennya selesai, Super Intelligence nantinya akan mutusin apakah dia akan menyelamatkan, memperbudak, atau menghancurkan manusia. Pas lagi diinterogasi gitu, tiba-tiba suara Super Intelligence keluar dari pengeras suara yang ada di ruangan dan minta supaya Carol dilepasin. Akhirnya Carol dilepasin juga. Setelah Super Intelligence ngancem bakalan menuhin ruangan itu dengan gas alam. Padahal sih gas alamnya nggak ada. Di jalan, Super Intelligence bawa Carol ke supermarket. Soalnya George ada di sana. Nyampe di supermarket, akhirnya Carol beraniin untuk ngobrol sama George. George di sana ngasih tahu kalau dia bakalan pergi ke Irlandia 3 hari lagi untuk jadi dosen di Trinity College di Dublin. Di situ Carol ngajak George keluar untuk minum gitu, tapi George nggak mau. George dan Carol pun akhirnya berpisah di situ. Di supermarket, Super Intelligence nyuruh Carol balik lagi lewat TV yang lagi nyarin iklan James Corden.
Dia bilang kalau Carol jangan menyerah dan harus ngejar George, karena George bakalan pergi ke Irlandia 3 hari lagi. Carol balik lagi deh ke George. Di situ Carol ngejelasin kalau dia sebenarnya nggak ngajak George keluar untuk ngedate, tapi cuman mau ngobrol aja antara 2 orang teman yang udah lama nggak ketemu. Ya, semacam pertemuan casual bisnis gitulah. George pun setuju untuk pergi sama Carol malamnya. Nah, keluar dari supermarket itu, Carol seneng banget karena udah berhasil ngajak George keluar. Abis dari situ, Carol diajak ke apartemen barunya lantai penthouse. Apartemen itu dibeliin sama Super Intelligence. Carol dibeliin apartemen dengan view yang bagus, dikasih lemari dengan isi yang lengkap, dan TV yang paling gede. Carol pun siap-siap untuk ketemu George. Sementara di fasilitas pemerintah, Dennis sama ibu presiden dan timnya lagi ngebahas soal Super Intelligence. Mereka nyari cara gimana mutusin Super Intelligence dari jaringan internet. Rencananya, listrik bakalan dimatiin dan koneksi internet bakalan diputusin sehingga gerakan Super Intelligence bakalan terkurung dalam kendali pemerintah dan sangat terbatas. Supaya para warga nggak panik dan bertanya-tanya soal listrik mati dan koneksi internet yang putus, pemerintah ngasih alasan kalau lagi ada radiasi matahari yang menyebabkan listrik mati dan koneksi internet yang putus. Operasi ini dinamakan Operasi Sahara, dan Operasi Sahara pun disetujui. Carol dan George dibookingin restoran sama Super Intelligence ke restoran tempat mereka pertama kali ngedate. Pas makan, Carol minta maaf ke George karena udah mutusin George. Alasannya karena Carol idealis banget, masih kepengen menyelamatkan dunia dengan filantropinya. George menerima permintaan maafnya Carol dan ngakuin kalau George sampai sekarang belum nemuin orang yang lebih baik dari Carol. Abis makan, Carol pun nganterin George pulang ke rumahnya. Pas mau pulang dari rumah George, di mobil Super Intelligence nggak mau bawa Carol pulang. Dan waktu mau order taksi online, Super Intelligence bikin HP-nya nggak bisa dipakai, juga HP orang-orang yang ada di situ kecuali telepon rumahnya George. Ya mau nggak mau, Carol balik lagi deh ke rumahnya George. Agen NSA mengintai dan ngelihat Carol dan George di sana. Pas Carol ngetuk pintu rumahnya George, nggak pakai basa-basi, George langsung meluk dan mereka berdua lanjut di dalam rumah. Dennis dan tim dari pemerintah beroperasi di dalam ruangan dengan cara tradisional tanpa komputer sama sekali. Carol dan George lagi nonton pertandingan kapal remote. Di sana mereka ketemu sama Ken Griffey Jr. yang adalah pemain baseball yang disukain banget sama George. Pas Carol lagi mau beli topi untuk ditandatanganin sama Ken, dia dibawa ke toilet sama orang-orang NSA. Terus Carol dikasih gadget, yaitu bolpen. Misalkan nanti Carol tahu Super Intelligence engah kalau pemerintah lagi ngawasin, Carol bisa neken pulpennya 4 kali untuk ngasih peringatan ke agen-agen NSA itu. Besoknya di apartemennya, Super Intelligence ngebahas soal Carol yang gak mau nahan George untuk pergi. Di situ Super Intelligence bilang kalau manusia itu bakalan menyerah di saat yang sulit. Super Intelligence bilang lagi kalau dia nggak bakalan ngehancurin dunia, tapi justru malah Carol yang bakalan ngehancurin dunia. Super Intelligence cuma ngasih dorongan aja. Carol buru-buru ngambil bolpen yang dikasih sama agen NSA dan mencet 4 kali, tapi Super Intelligence bilang kalau Carol bisa mencet bolpennya berapa kali pun, karena begitu listriknya mati, Super Intelligence mastiin kalau listriknya nggak bakalan nyala lagi. Terus Super Intelligence bakalan melakukan peleburan setiap senjata nuklir, melepaskan banjir bandang dari setiap bendungan, dan membakar cadangan minyak bumi dunia. Super Intelligence bilang kalau dia udah ngasih kesempatan, tapi malah pemerintah ngeganggu urusannya. Jadi dia ngasih kesimpulan kalau kemanusiaan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Super Intelligence terus ngelanjutin kalau dia milih Carol karena Carol sahabatnya Dennis. Terus Dennis bakalan ngehubungin orang NSA dan dia juga tahu pemerintah bakalan ngambil operasi strategis itu karena sebenarnya Super Intelligence lah yang menciptakan Operasi Sahara. Carol coba untuk terus ngeyakinin Super Intelligence kalau sebenarnya Super Intelligence belum paham seluruhnya soal kemanusiaan. Tapi tetap aja Super Intelligence nggak peduli dan bilang kalau hari itu adalah kesempatan terakhir manusia untuk nyelamatin diri. Dan waktu yang tersisa adalah 5 jam 21 menit lagi sebelum dunia hancur. Di markas Operasi Sahara, Dennis nyadar kalau ada yang salah dengan kode yang dikasih sama temennya. Dia ngebaca kalau itu kodenya adalah kode untuk mencegah listrik dinyalain lagi. Carol yang buru-buru mau ketemu sama George akhirnya nyampe juga di rumah George. Carol belum jujur sama George di situ dan cuman bilang kalau Carol mau ngebantuin George beberes. Pas udah kelar, mereka nunggu taksi di depan rumah sampai akhirnya George berangkat ke bandara. Di rumahnya George, tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumahnya. Ternyata yang datang adalah remaja laki-laki yang nganterin HP-nya untuk dikasih ke Carol.
Super Intelligence lewat HP tadi nanya, kenapa Carol bantuin George untuk beberes, bukan yang ngasih tahu kalau dunia akan berakhir. Di situ Carol ngejelasin kalau ya daripada ketakutan nunggu akhir dunia, mendingan Carol ngebantuin George beberes karena George suka banget jalan-jalan. Super Intelligence bilang kalau pernyataan Carol sangat nggak masuk akal. Dan Carol setuju karena menurutnya dia dan George sama-sama bahagia. Dan George bakalan ngehabisin sisa waktu terakhirnya untuk bahagia. Di situ Super Intelligence bilang kalau dia nggak nyangka dan Carol melakukan semua kebalikan dari perkiraan Super Intelligence. Terus Carol ditanya kenapa dia bisa melakukan itu semua. Carol jawab, kayaknya itu karena cinta. Atas jawaban itu, Super Intelligence bilang kalau dia harus memikirkan ulang semuanya. Di markas operasi Sahara, Dennis ngasih tahu kalau Super Intelligence udah nutup akses dan ngambil alih semuanya. Pas lagi genting-gentingnya, HP-nya Ibu Presiden Amerika nyala dan itu bikin semua orang speechless. Karena kan tetap aja, walaupun HP jadul, AI bakalan tetap bisa akses. Tiba-tiba Super Intelligence udah bisa masuk ke markas itu dengan wujud James Corden dan ada Carol juga di situ. Terus Super Intelligence bilang kalau dia selangkah lagi dari memusnahkan peradaban bumi sampai Carol mengubah cara pikirnya yang bikin dia banyak belajar soal kemanusiaan. Super Intelligence pun memutuskan untuk ngebatalin hari kiamat. Terus Super Intelligence bilang masalahnya nggak berhenti di situ aja, karena banyak yang perlu diperbaiki. Kemanusiaan punya banyak masalah yang harus segera dibenahin, dan orang-orang yang ada di sana diminta sama Super Intelligence untuk ngedengerin Carol, karena dia adalah manusia yang pernah ada. Super Intelligence percaya sama Carol dan seharusnya semuanya juga percaya sama Carol, karena Carol bisa ngebantu mereka. Akhirnya Ibu Presiden memuji Carol dan gak sabar untuk kerjasama dengan Carol. Semuanya bisa lega sekarang karena udah gak ada ancaman. Carol dan Super Intelligence tetap temenan dan mereka pun ngelakuin carpool karaoke di mobilnya. Carol nyamperin George ke bandara dan nganterin coffee makernya untuk dibawa ke Irlandia. Dan film pun berakhir. Haduh, tegang juga ya nontonnya. Gimana kalau kejadian beneran? Tapi itu kan cuma di film ya. Lebih enak sih kalau nonton filmnya langsung karena banyak adegan menarik yang gak cukup untuk dimasukin ke video ini. Kita bisa ambil pelajaran dari film ini. Kalau nggak semuanya bisa dinilai dengan uang dan kita diajarin untuk nggak egois. Kita diminta untuk selalu mengutamakan kemanusiaan, kebaikan terhadap sesama dan lingkungan. Karena itu lebih penting dari apapun di dunia ini. Film ini mendapat rating 5,3 dari IMDb. Walaupun begitu, film ini adalah film yang bagus dan worth it untuk ditonton karena berhubungan dengan keadaan dunia saat ini yang bergantung dengan teknologi dan internet. Sampai di sini dulu ya video kali ini, dan kalau kamu suka sama videonya bisa kasih like-nya. Kamu juga bisa kasih masukan untuk video ini di kolom komentar. Kamu bisa subscribe untuk ngeliat video lain di channel ini. Kamu juga bisa sekalian nyalain lonceng notifikasi untuk dapetin pemberitahuan kalau kita udah upload video-video terbaru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!